Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa ya. Selamat sore teman-teman semuanya yang jauh di sana, yang dekat di sini semuanya ya. Mudah-mudahan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dalam kondisi sehat walafiat. Amin. Ya rabbal alamin. Nah, teman-teman, sahabat-sahabat, apa yang saya sampaikan pada kesempatan ini adalah ini judulnya. Berhias berhias ini yang dilarang dalam Islam. Ternyata kita berhias diri, uh, berhias diri dalam Islam itu ada hal-hal yang dilarang dalam Islam. Nah, yang pertama, bagi laki-laki. Bagi laki-laki apa saja yang dilarang dalam Islam? Satu, dilarang memakai kalung emas. Nah, ini ya, diperhatikan. Biasanya banyak teman-teman yang memang anaknya orang cukup lah, anaknya orang berada. Ketika anak laki-laki ini tidak boleh memakai kalung emas. Ya. Jadi kalau laki-laki tidak boleh memakai kalung emas, berupa kalung, berupa gelang, apalagi anting. Hal yang membuat fatal itu adalah memakai kalung emas. Tidak boleh, dilarang dengan alasan apapun, tidak boleh. Hukumnya dilarang, haram ya. Laki-laki ini ya. Kalau perempuan tidak apa. Dua, dilarang menggunakan gelang kecuali gelang kesehatan. Ini sama ya. Jadi juga pun dilarang memakai gelang ya, kecuali gelang kesehatan. Memang ada ya gelang kesehatan yang memang membuat terapi itu boleh. Tiga, dilarang menindik dan memakai anting. Nah, laki-laki ya, telinga ini tidak wajib dan dilarang untuk ditindik ya, atau dilobangi. Tindik itu dilobangi, khusus kaum laki-laki. Jadi jangan sampai yang merasa jenis kelamin laki-laki jangan ditindik. Jadi kalau laki-laki ya jadilah laki-laki. Kalau laki-laki jangan pengen jadi perempuan, ditindik, antang-anting, pakai kalung. Itu laki-laki menyerupai perempuan. Terus kalau perempuan jangan pengen jadi laki-laki. Contoh perempuan ya bersepeda, sepedanya laki-laki itu kan tidak pantas ya. Tidak pantas. Itu ya. Tiga. Empat, dilarang memakai inai, henna ya. Jadi laki-laki ya jangan sampai memakai henna, inai. Ya, hati-hati yang menghias tangan itu loh ya. Henna yang gambarnya bunga ya, itu sekiranya tangan ini lebih cantik lah, tampak lebih cantik, bagus lah gitu. Tidak boleh ya, hati-hati. Kalau jenengan yang mendengar, sampaikan ke anak-anak kita, tidak boleh. Kalau memang yang menonton video ini anak-anak, ya harus kita ingat, harus kita laksanakan. Jangan sampai membuat kejadian-kejadian seperti ini membuat kita setiap detik, setiap langkah itu dosa. 45, dilarang berpakaian menyerupai perempuan. Ini tidak boleh ya. Jadi laki-laki jangan sampai pakai rok ya. Laki-laki jangan sampai pakai kerudung. Laki-laki jangan sampai membuat langkah-langkah yang membuat perempuan. Juga ada laki-laki itu di dadanya ini dikasih balon, dibuat supaya dadanya ini menonjol ya, tampak seperti perempuan, dan itu merupakan pemandangan yang indah bagi laki-laki. Jangan ya, itu dilarang, tidak boleh baik hukum Islam ya. Dan ketika sudah diistilahkan dengan adat dan pembiasaan dalam sehari-hari, itu tidak bagus, kesannya tidak bagus, mengganggu pandangan-pandangan yang memang seharusnya tidak pantas untuk kita lihat, untuk kita pandang ya. Jadi jangan sampai laki-laki menyerupai seorang perempuan. Itu bagi laki-laki ya. Untuk perempuan sekarang, nah, ini berpakaian tapi telanjang ya. Berpakaian tapi ini untuk perempuan ya. Satu, berpakaian tapi telanjang, maksudnya berpakaiannya itu menutup aurat bagi perempuan, tapi menutup auratnya itu
menutup auratnya itu lekuk tubuhnya itu kelihatan. Artinya apa? Pakaiannya itu pas ya. Jadi lekuk tubuhnya itu kelihatan dari luar. Ya rapi juga, menutup aurat juga rapi juga. Tapi lekuk tubuhnya itu dilihat oleh orang, itu tidak bagus ya. Dan itu tidak bagus dan itu dilarang. Ini kalau dalam Islam sama dengan perempuan itu telanjang. Jadi apalagi yang di belakang ya, kayak belakang itu nampak sekali lekuk tubuhnya, menonjolnya tampak. Kalau depan kayak ini gunung kembar dadanya ini pun juga tampak ya. Ini tidak boleh dan ini dilarang dalam Islam. Itu sama dengan perempuan itu berpakaian tapi telanjang. Hati-hati ya, bagi kaum perempuan hati-hati. Dan juga bagi istri-istri kita, suaminya harus bijak, harus bisa menyampaikan mana yang boleh, mana yang tidak. Ya, karena laki-laki itu punya tanggung jawab memberitahu, membimbing, ya, memberikan contoh harus yang baik. Karena ketika istri kita seperti itu, maka suaminya dosa ya. Dosa. Kalau suami kita berbuat jelek, istri tidak memberitahu, tidak apa-apa. Tapi kalau istri membuat jelek, suami harus wajib tahu. Kalau tidak memberitahu, dosa. Hati-hati ya. Harus kita hati-hati. Nah, itu nomor 1. Nomor 2, berjilbab seperti punuk onta. Berjilbab seperti punuk onta. Ini nomor 2, perempuan ya, berjilbab seperti punuk onta. Maksudnya punuk onta itu ini loh. Jadi berjilbab. Jadi kalau perempuan itu ya berjilbab diginikan, tapi rambutnya itu kelihatan. Jadi diginikan ya. Ya, diginikan lah. Ini ada nih, diginikan ya. Dan diginikan itu kan. Nah, kalau perempuan diginikan, ini misalnya kerudung nih. Ini misalnya kerudung diginikan. Seret. Nah, ini sampai ke bawah ini kan. Sampai ke bawah gini, set. Jadi ininya kelihatan, rambutnya di sini tuh kelihatan. Itu udah sama dengan pakai kerudung tapi kelihatan semua. Itu namanya di sini berjilbab seperti punuk onta. Tidak boleh ya, haram itu. Itu hati-hati perempuan. Kadang itu kan cuma berkerudung tapi hanya dibuat dibuat kayak tameng lah persiapan. Jadi kalau pakai kerudung yang kelihatan tuh hanya ininya saja, ya, ini saja. Hati-hati. Kalau tidak begitu maka kita haram. Nah, ya. Itu nomor 2. Nomor 3, menyulam alisnya disulam. Haram ya bagi perempuan. Tidak boleh, hati-hati. Ya kecuali mungkin ketika pernikahan. Tapi pun itu pun hal yang sedikit ya. Jangan sampai menyulam dengan cara yang semuanya. Itu. Tapi kalau Islam lebih hati-hati, tidak boleh ya. Jangan sampai menawar atau jangan sampai mengiyakan suatu hukum yang memang asalnya tidak boleh. Contoh misalnya kayak orang menikah kan, menikah itu syaratnya kan tetap saksi ya, wali, mempelai putra, mempelai putri, itu wajib, sudah wajib mutlak. Nah, kadang ada kan ditawar, walinya ini tidak ada, bisa. Jangan, hukum itu jangan dibuat-buat. Hukum itu jangan dibuat-buat. Kalau memang begitu aturannya ya kita laksanakan. Karena kalau syariat Islam itu atau aturan yang ada ini tidak bisa diganggu gugat, hak veto. Jadi kalau kita aturannya begitu ya begitu dilaksanakan. Jangan bermain hukum dengan Allah. Ketika main hukum kepada Allah, maka kita akan fatal. Hasil kita akan fatal. Karena kalau namanya hukum tidak bisa dibuat main-main. Sholat misalnya, ya sudah sholat. Jangan sampai ada sholat gerakan-gerakan yang menambah dalam sholat. Nah, intinya jangan sok tahu. Karena dalam Islam itu sudah ada aturan-aturan yang harus kita laksanakan. Jangan ditawar sudah. Kecuali memang di luar hukum, tidak apa-apa. Sama dengan guyon, tidak apa-apa. Guyon, canda, waktunya guyon ya guyon. Tapi kalau guyonnya waktu sholat itu kan tidak boleh. Itu ya. Nah, itu ya. Itu nomor 4. Nomor 3, menyulam alis. Nomor 4, menggunakan parfum berlebihan. Ini bagi kaum perempuan ya.
Jadi menggunakan parfum berlebihan, hati-hati ya. Banyak kadang perempuan itu ketika keluar rumah pasti berlebih-lebihan ya, baunya ya. Mau berangkat baunya ada karu-karuan. Ketika pulang baunya juga tambah tidak sedap ya, karena baunya sudah berubah. Ya, nomor 5, berpenampilan seperti laki-laki ya. Ini hati-hati ya. Contohnya ya pakai celana, pakai sepeda king, bisa hati-hati. Itu tidak boleh, tetap dilarang lah Islam. 5. Nomor 6, berhias seperti wanita musyrik. Wah, ya, berhias seperti wanita musyrik. Nah, pokok beberapa ini kita harus hati-hati, harus kita ingat supaya keluarga kita sendiri itu mengarah kepada jalan yang benar. Mungkin pun saya juga begitu. Semuanya masih tahap belajar. Saya pun juga belajar membenahi hati saya, belajar membenahi keluarga-keluarga yang salah. Semuanya itu kami sekali lagi bukan menggurui, bukan saya yang paling benar, tapi dengan ada videonya ini saya pun juga bisa belajar dan mengingat kembali apa yang saya ketahui. Terima kasih sahabat-sahabat, teman-teman ya. Mudah-mudahan yang menyimak dan menyampaikan mudah-mudahan jadi amal jariah. Terima kasih. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.